Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabeb Channel. Siang ini saya dapat garapan, yaitu motor Pino FI 125 atau Mia Entry Solo GT 125 dengan kode 2PH. Jadi ini kasusnya dia ngilitrik ya, ngilitrik di area blockhead ya, ngilitrik. Nah, jadi si yang punya motor ini sempet atau sering setting klep, khususnya bagian in ya, bagian atas. Nah, jadi sebulan sekali dia suka setting klep. Berarti sama sekarang masuk 5 bulan ya. Ini baru kita buka untuk bodinya dan baru mau kita analisa ya, baru mau kita analisa apa kerusakannya atau apa penyebabnya yang membuat mesin ini menjadi ngilitrik. Soalnya nggak mungkin, pasti ada sebabnya. Dan ini sudah melakukan pergantian noken as, tetapi suaranya masih ngilitrik ya, suaranya masih ngilitrik. Nah, barangkali teman-teman dapat kasus yang sama. Jadi bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu channel ini supaya channel ini bisa berkembang, kita belajar bersama ya. Tanpa lama-lama langsung aja kita nyalain motornya, jadi supaya teman-teman bisa mendengar yaitu suara mesinnya. Oke, kita kunci kontak on, kita double shutter. Nah, perhatikan suara mesinnya. Ini dia tidak terlalu ngilitrik, soalnya untuk setelan klepnya ini agak sedikit rapat, jadi tidak terlalu ngilitrik. Tapi sebulan kemudian dia ngilitrik lagi, bahkan lebih keras ngilitriknya, paham ya? Nah, ini agak sedikit ngilitrik nih, dengerin. Nah, bisa didengerin. Nah, mungkin segitu jelas ya suaranya. Atau saya perdekat lagi kameranya, jadi supaya teman-teman bisa mendengar untuk kondisi atau suara mesin ini. Oke, mungkin segitu jelas ya, atau mungkin segitu bisa kedengaran ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar, yaitu untuk suara yang ngelitriknya. Oke, kita buka dulu ya untuk area blockheadnya nih ya, kita buka dulu, kita analisa apa penyebabnya yang membuat motor ini yang ngilitrik. Jadi selama 4 kali atau selama 5 bulan sama sekarang kali ya, 5 kali berarti ya, 5 kali setting klep. Nah, berarti kan kalau misalkan setting klep terus otomatis kan nggak berisik. Nah, berarti si bau settingan klepnya berarti kan dia semakin ke dalam, soalnya sering di setting. Berarti ada sesuatu yang sudah aus atau yang agak dalam, jadi sehingga si setelan klepnya dia selalu kendor ya. Jadi kendornya tuh nggak langsung, ada jedanya atau ada waktunya, yaitu selama sebulan, kurang lebih sebulan ya, kurang lebih. Oke, mohon maaf barusan ada ya datang. Kita lanjut, kita buka dulu ya untuk yaitu tutup blockheadnya. Soalnya ini udah melakukan pergantian noken as, tetapi suaranya masih ngilitrik ya. Apakah noken asnya? Tapi sepertinya tidak mungkin dikarenakan noken asnya baru. Bisa juga dari pelatuknya, as pelatuknya, atau rumahnya ya. Bisa juga dari yang lain. Oke, kita buka dulu. Sebentar, kita buka dulu. Barangkali nih ya teman-teman dapat kasus yang sama, sudah melakukan pergantian noken as atau
punya kendala motornya ngelitrik, jadi harus lebih teliti lagi untuk mengeceknya. Oke, kita sudah buka. Nah, bisa diperhatikan ini olinya baru tuh, noken asnya baru tuh ya, bisa kelihatan nggak tuh, masih pada bening untuk noken asnya. Oke, aduh mohon maaf kalau misalkan kurang jelas kameranya ya. Oke, kita topin dulu. Oke, ini sudah posisi top ya. Nah, dia yang atas kendor tuh, bisa diperhatikan. Sebentar saya buka dulu. Nah, bisa diperhatikan nih. Nah, dia kendor. Nah, bisa diperhatikan juga ini untuk baut setelan klepnya, dia hampir ke dalam banget ya. Ini untuk atasnya nih, untuk palanya dia hampir ke dalam banget. Untuk yang bawah, nah yang bawah masih jauh no ya, yang bawah masih jauh ya. Oke, sekarang kita buka dulu ya, kita buka dulu untuk gigi sintriknya ya, kita buka dulu. Atau kita kendorin dulu, yaitu untuk rantai ketengnya ya, kita kendorin dulu. Oke, kita kendorin dulu. Set, ini sudah kendor. Oke, ini sudah kendor. Nah, sekarang kita buka menggunakan kunci 10 ya, dan tahan magnetnya. Sebentar, kita tahan magnetnya, lalu kita putar. Oke, sudah kendor, tinggal melepas untuk bautnya. Nah ya, ini sudah kendor. Oke, sudah kendor. Nah, sekarang kita lepas dulu untuk gigi sintriknya, gigi sintrik yang atas ya. Oke, sekarang kita buka dulu untuk ininya nih, tutup atau tahanan noken as dan as pelatuk. Nah, sekarang kita coba dulu nih untuk pelatuk dan as pelatuknya, dua-duanya ya, baik yang in maupun yang X. Di sini ada lubang ya, di sini ada lubang. Sebentar. Nah, di sini ada lubang, bisa diperhatikan. Ini untuk mendorong as pelatuknya. Nah, dia keluar ya untuk as pelatuknya no. Sebentar. Oke, satu lagi yang bawah. Nah, dia keluar ya untuk as pelatuknya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menarik untuk as pelatuknya. Oke ya, sudah dilepas. Begitupun yang bawah. Nah, sekarang kita lepas dulu untuk pelatuknya. Begitupun untuk dua-duanya ya, baik yang in maupun yang X. Sebentar. Nah, bisa diperhatikan untuk pelatuk atau untuk baut setelan klep bagian in. Nah, dia sudah dalam banget nih, bisa diperhatikan ya. Ini udah dalam banget nih ya. Begitupun untuk yang ininya, dia sudah ke bawah banget ya. Berarti ini tandanya ya, si baut pelatuk ini, si baut setelan klep ini, dia sudah menekan banget ya. Berarti kan ada sesuatu yang aus, yang agak dalam. Nah, ini untuk yang X ya, untuk pelatuk yang X bisa diperhatikan sebentar. Nah, oke, ini sudah sama rata. Nah, perhatikan tinggi mana ya, tinggi mana. Ini yang standar, ini yang suka disetting untuk klepnya. Tinggi mana, nah ya. Berarti yang ini ya yang bermasalah nih ya, yang suka disetting klep. Nah, lalu apa penyebabnya? Dan untuk noken asnya kita lepas dulu nih ya, kita lepas dulu untuk noken asnya. Soalnya ini baru noken asnya nih ya.
dia masih putih. Sebentar kita buka dulu. Nah, ini agak sedikit keras. Kita buka dulu ya, takut durasinya kepanjangan. Oke, kita sudah lepas untuk noken asnya. Nah, untuk cara membuka noken as, ini hati-hati ya, kalau misalkan yang belum tahu, yang sudah tahu di skip saja. Nih ya. Jadi untuk tonjolan ininya nih ya, perhatikan ya, yang paling menonjol kan di sini nih ya. Jadi usahakan ratain sama ini di sini nih. Kalau misalkan nggak rata, misalkan begini, otomatis saya ketok ke sini. Nah, kalau misalkan digetok nanti ini bisa patah ya, bisa patah. Jadi usahakan posisinya begini nih ya. Ini kan tonjolannya nih, jadi harus rata sama ini, paham ya? Oke. Nah, bisa diperhatikan untuk noken asnya ini baru ya. Nih, ini baru. Sebentar. Nah, ini baru nih, masih bening ya, masih bening. Tetapi kenapa kok dia suaranya masih ngirit-ngirit ya. Kita ponis untuk noken asnya ini masih baru. Dan yang lama pun bisa juga ini masih bagus ya yang lama, tapi saya belum tahu. Jadi nah, sekarang kita cek dulu nih untuk yaitu kondisi pelotoknya. Begitupun untuk pelornya. Ini aman. Oke, tidak ada masalah. Nah, bisa diperhatikan. Ini aman. Begitupun untuk as pelatuknya. Nah, ini aman ya. Tidak ada masalah. Oke, yang satu lagi. Nah, ya, ini aman. Tidak ada masalah. Begitupun untuk as pelatuknya. Oke, kita pastikan ini aman. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk memastikan bahwa si dudukan as pelatuknya ini bagus. Kita pasang dulu yang bagian bawah. Oke, perhatikan. Bentar, saya perdekat kameranya. Nah, oke, ini ngepres ya, tidak ada goyang sedikit pun. Yang bagian bawah nih, ini bagus, tidak ada masalah. Oke, nah bagus, kita ponis ini masih bagus. Nah, sekarang yang bagian atas. Nah, yang bagian atas nih, perhatikan. Sebentar, biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Ah, dia aus no ya. Mungkin jelas segini ya. Dia aus. Nah, bisa juga ini nih yang menyebabkan, yaitu si setelan klep dia sering kendor, atau si baut setelan klepnya suka sering disetting selama sebulan. Jadi sama sekarang tuh masuk 5 bulan ya. Nah, jadi harus lebih detail ya, atau harus lebih teliti untuk menganalisanya. Jadi jangan sampai nanti kita ganti ini ganti itu tapi hasilnya masih nihil, kan sayang buang-buang uang. Jelas sampai di sini? Nah ya, ini aus banget nih. Nah, jadi pada saat setelan klep yang pertama kita setting nih, kan kencang, otomatis rapat. Nah, tidak ada suara, tetapi ininya dia semakin dalam, semakin aus ya, semakin aus. Lalu masuk bulan kedua kendor lagi, ini semakin dalam lagi. Masuk bulan ketiga kendor lagi, dan masuk bulan keempat kendor lagi, dan masuk sekarang lah bulan kelima. Nah, mungkin si yang punya sudah merasa risih, pengen sekali ngebetulin, tetapi hasilnya pengen, jadi intinya tidak mau bolak-balik ke bengkel kali ya, capek ya. Jadi tidak mau, yang pertama suara mesinnya tidak mau berisik lagi, dan cukup sekali ngebetulin. Jadi tidak mau sekarang bolak-balik bengkel, cuma hanya ngebetulin atau setting klepnya ya, atau setting baut klepnya ya. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, untuk ini kita konsultasi dulu sama yang punya ya, apakah mau diganti seblok, apa mau diakalin nih ya. Kita tanam bos di sininya nih, otomatis ini harus membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau misalkan ganti blok, ganti bloknya yang baru atau yang cepotan yang masih bagus. Nah, untuk dalamannya pakai yang ini saja ya, yang bawahannya ya, yang bawahnya pakai yang ini saja. Oke, kita mau konsultasi dulu. Saya pastikan, saya ponis permasalahannya di sini ya.
untuk dudukan as pelatuknya ini aus banget. Oke, untuk teman-teman yang penasaran terus simak video ini sampai selesai ya. Oke, untuk blockheadnya kita sudah ini ya, sudah nemu copotan. Barusan lari dulu ke, kalau misalkan daerah Bogor tuh ke kebun jahe ya, yang nyari copotan. Alhamdulillah kita dapat, dan ini ya yang copotan. Ini masih bagus ya untuk dudukan, yaitu as pelatuknya. Nah, bisa diperhatikan kita fokus yang bagian atas atau pelatuk bagian in. Nah, ini asnya perhatikan. Nah ya, jadi dia enggak oplak ya, atau enggak aus untuk dudukannya, baik ke kiri maupun ke atas bawah. Paham? Nah, beda dengan yang bawaannya. Nah, untuk bawaannya yang ini, sebentar kita pasang dulu. Ini untuk ini yang bawaannya, perhatikan. Nah ya, ini ya tuh aus ya. Nah, bisa perhatikan. Nah ya, jadi yang menyebabkan sering setting klep tuh untuk as pelatuknya, yaitu sudah aus. Nah, ini yang baru copotan. Nah, ini masih bagus ya. Begitupun untuk as pelatuk bagian X. Nah, ini juga masih bagus. Dan kita sudah sekir kembali untuk si klepnya, untuk semuanya, untuk sensor O2 ya, dan sensor O2, sensor EOT sudah kita pasang juga. Nah, sekarang kita tinggal memasang untuk noken asnya ya. Kita pasang dulu nih untuk noken asnya. Jadi supaya teman-teman bisa melihat ya, setelah melakukan pergantian, perhatikan apakah settingan klepnya dia normal kembali atau masih di bawah, atau masih menekan. Soalnya kan untuk kita pasang dulu ya untuk noken asnya. Oke, untuk noken asnya sudah kita pasang ya. Nah, sekarang perhatikan kita pasang dulu, yaitu untuk pelatuknya. Tadi yang mana ya, yang nah ini nih ya, yang agak tinggi, nah atau yang mau habis untuk setelan klepnya. Nah, sekarang kita pasang dulu ini di bagian bagian ini ya, ini di bagian atas. Nah, bisa diperhatikan sebentar. Nah, dia mau masuk aja susah ya, susah. Soalnya kenapa? Ininya kan nggak rata, ininya terlalu menekan ke yaitu payung klepnya. Nah, kalau misalkan ini mau masuk, kita harus kendorin dulu, yaitu untuk baut setelan klepnya. Jelas ya sampai di sini? Nah, oke. Kita kendorin dulu untuk baut setelan klepnya ya. Sebentar, saya ambilkan kunci untuk kunci 9-nya. Nah, kunci 8 ini ya, kunci 8. Nah, kita kendorin dulu nih. Nah, kita kendorin sama baut setelan ya. Kita kendorin dulu nih. Bentar. Nah, kita kendorin dulu. Terus, nah mungkin saya rasa segini cukup. Oke, ini masuk. Nah, ini masuk nih ya untuk asnya. Nah, perhatikan. Nah, kita setting dulu sedikit. Nah, ini sudah cukup. Bentar. Nah, perhatikan untuk baut setelan klepnya. Sekarang dia di atas ya, di atas sama dengan bawaannya. Nah, perhatikan di sini sama ya. Nah, oke, sebentar, kekencengan. Nah, segini cukup ya, yang bisa diperhatikan untuk baut setelan klepnya. Sekarang dia normal kembali ya, jadi tidak mau hampir habis ya. Waktu memakai blok ini mau hampir habis untuk baut setelan klepnya. Tetapi untuk blok yang baru ya, dikarenakan memang as pelatuknya ini nggak aus ya, nggak aus. Jadi ini di standarin lagi untuk setelan klepnya. Jadi ini tidak terlalu menekan ya, atau tidak terlalu bawah. Nah, kalau yang ini dia sampai mau habis untuk baut setelan klepnya. Jadi memang untuk as pelatuknya ini aus yang di bagian in ya, terusnya bagian atas. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita pasang dulu. Kita pasang dulu semuanya ya. Kita pasang dulu semuanya. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Apakah motornya masih ngilit kerik atau sudah halus kembali untuk suara mesinnya ya, setelah melakukan pergantian untuk block headnya ya. Kenapa kita ganti? Yang pertama, motor ini dipakai buru-buru ya, dikarenakan tukang bubut
pada tutup, soalnya sekarang kan awal bulan puasa atau awal pertama puasa ya, kita mau puasa, jadi tukang bubutnya pada tutup. Jadi alhasil kita nyari copotan. Nah untuk yang baru ini kisaran harga 6 atau sampai 6 atau 500-an kalau nggak salah deh, 600 atau 500-an kurang lebih ya. Ayo siap. Ini yang ada nganterin motor mau turun mesin katanya, motor Vario. Oke ya, kurang lebih segituan. Jadi hasil kita nyari yang copotan ya. Ini ya, kalau yang copotan harganya setengah harga dari barang yang baru ya. Ini orisinil ya, ini orisinil, tapi masih layak pakai. Kita pasang dulu semuanya ya, dan nanti kita lihat gimana hasilnya setelah melakukan pergantian untuk blockheadnya ya. Dan tadi alhamdulillah kita nyari copotan dapat, yaitu kosongan, nggak apa-apa ya. Yang penting intinya untuk dudukan as pelatuknya aja dia bagus ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, untuk pemasangan bloknya sudah kita pasang ya. Nah perhatikan di sini. Jadi untuk baut selengkapnya dia sekarang sudah tidak terlalu menekan atau tidak terlalu dalam sampai mau habis ya untuk si baut selengkapnya ya. Itu pun untuk yang Nah sekarang kita tinggal nyalain, kita tinggal tes ya. Untuk businya belum kita pasang dulu businya dan kita dengarkan sama-sama ya. Oke, untuk pemasangan ini sudah beres ya, sudah rapi semuanya. Nah sekarang kita tinggal tes bagaimana hasilnya setelah melakukan pergantian block head ya. Oke, kunci kontakon kita double starter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mesinnya hidup, stasioner normal. Perhatikan di sini. Nah sangat halus sekali ini mesinnya ya, beda dengan waktu sebelum melakukan pergantian, yaitu untuk block headnya. Kita gas. Nah ini sangat halus sekali ya. Oke, motornya sudah bagus. Ini tinggal ngerepin, kita pasang bodinya. Mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kehilapan mohon dikoreksi dan diuruskan. Dan apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.